Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kami berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan untuk acara doa dan puasa di hari Jumat ini. Nah, baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersama tunduk kepala, tutup mata, dan berdoa bagi firman yang akan disampaikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sore yang indah, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, satu hari lagi kami boleh ada di dalam doa dan puasa bagi kemajuan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Saat yang indah Tuhan, saat hamba akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan kami semua, teristimewa hamba oleh darah-Mu. Hamba serahkan perenungan firman ini di bawah tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberikan hikmat. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan benar-benar keluar dari isi hati-Mu dan menjadi kesukaan bagi-Mu, menjadi kekuatan bagi umat-Mu Tuhan, jemaat kami, untuk terus bertumbuh di dalam iman, dalam mengikuti Engkau, dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus hamba berdoa, dan setiap kekuatan orang kuat, setiap kekuatan setan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biar benih-benih kebenaran yang ditaburkan ini benar-benar tertanam di dalam hati umat-Mu. Dan boleh bertumbuh Tuhan, dan mengubahkan kehidupan kami, kehidupan iman kami, di dalam kesetiaan kami mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja ke dalam firman Tuhan. Mari kita lihat dalam kedua Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Saya baca, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, 2 Tawarik 7 ayat 14 adalah satu ayat yang banyak kita gunakan sebagai gereja Tuhan, ya, sebagai sebuah janji di mana kita kembali kepada Tuhan dan mendoakan bangsa ini supaya ada satu pemulihan. Ini adalah bagian firman Tuhan yang menarik, ya, yang banyak kita pakai sebagai landasan di dalam doa-doa bagi pemulihan suatu bangsa atau suatu negeri, dikala kita ada di dalam krisis atau mengalami suatu tekanan, bencana, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti kita tahu, kita sekarang masih ada dalam situasi yang tidak menentu, di mana masih banyak korban yang kita dengar melalui berita-berita dari COVID-19, ya, korban dari COVID-19. Ya, bukan hanya di negara kita, tetapi berbagai negara yang lain terus bergumul untuk keluar daripada pandemi ini, ya. Dan kita tahu bahwa pandemi ini membawa dampak yang juga berat sekali terhadap ekonomi dari berbagai negara, dan kita juga tahu bahwa kita, ya, Indonesia berada di ambang daripada resesi ekonomi. Ya, jadi kita lihat bahwa pandemi ini
memiliki dampak yang begitu luar biasa. Ya, bukan hanya membawa kematian yang begitu banyak, ya, memberikan pembatasan-pembatasan di dalam aktivitas sosial ekonomi kita, tetapi pada akhirnya membawa bangsa-bangsa ini satu persatu mengalami keruntuhan, ya, kelemahan secara ekonomi. Nah, tugas kita sebagai umat Kristen, tentu ketika melihat hal-hal seperti ini melanda bangsa kita, kita lalu bersatu untuk berdoa. Ya. Kita mencari janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, dan kita mau datang kepada Dia, merendahkan diri kita. Ya. Kita mau bertobat daripada semua kesalahan dosa yang kita lakukan, agar semuanya itu tidak menjadi penghalang, sehingga doa kita bisa didengar oleh Tuhan, ya. Sehingga negara kita, bangsa kita bisa keluar daripada krisis seperti ini. Dan saya percaya sampai saat ini bukan hanya gereja kami, tapi banyak sekali gereja, ya, bahkan semua umat yang beragama berdoa, ya, bersembahyang, ya, memanggil Allah supaya bangsa ini bisa keluar daripada krisis yang berkepanjangan ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat seakan doa-doa yang kita naikkan tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Atau mungkin Tuhan menangguhkan, ya, dan mengizinkan semua ini kita alami. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sore ini saya mengajak kita untuk melihat, ya, apa yang terjadi pada bangsa Israel, di mana Salomo sebagai raja bangsa Israel membawa seluruh bangsa itu ke hadapan Tuhan, ya, ketika mereka menyelesaikan pembangunan Bait Allah dan mereka melakukan penabisan Bait Allah, mempersembahkannya untuk Tuhan, ya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini sesuatu yang harus kita telaah, dan kita bisa lihat tentang pertobatan yang terjadi pada bangsa ini, dan kiranya ini bisa membawa, ya, membuka wawasan kita untuk lebih memahami tentang rencana Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan membaca sekali lagi 2 Tawarik 7:14, tetapi saya ambil satu ayat sebelumnya lagi, yaitu ayat yang ke-13. Saya akan baca kembali. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan katakan ini adalah jawaban kepada doa Salomo, ya. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, ya, kita bisa lihat mulai dari ayat yang ke-11 itu, ketika rumah Tuhan itu diselesaikan, ya, dan segala sesuatu di dalamnya sudah dipersiapkan dan dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Pada malam hari itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berbicara kepada Salomo, ya. Tuhan kembali mengingatkan Salomo tentang perjanjiannya dengan bangsa Israel, ya. Dan Tuhan kembali menekankan, ya, bahwa bila mana umat Israel ini, ya, yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka Dia akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat ya, bahwa berkat-berkat yang dialami oleh bangsa Israel itu ada di dalam satu ikatan, satu perjanjian dengan Allah yang mereka sembah. Jikalau mereka taat, maka bangsa itu akan diberkati. Tetapi jikalau mereka tidak taat, maka bangsa ini akan menerima penghakiman. Ya, bangsa ini akan menerima penghakiman. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum lebih jauh saya berbicara tentang firman Tuhan ini, saya ingin kita lihat ayat yang ke-19 dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22 yang bunyinya begini. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Nah, saudara perhatikan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini ada selalu di dalam awasan Allah. Allah selalu mengingat perjanjian yang Dia lakukan dengan bangsa ini melalui pendahulu-pendahulu mereka ya, bahwa jikalau bangsa ini sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan dan mau beribadah hanya kepadanya, maka berkat itu akan Dia perintahkan turun ke atas mereka. Tetapi jikalau bangsa ini berpaling daripada Tuhan dan mulai mencari Allah-Allah yang lain, maka kutuklah yang akan jatuh ke atas bangsa ini. Nah, ada syarat saudara. Berkat ilahi maupun penghakiman ilahi yang Tuhan lakukan di atas bangsa ini ada syaratnya. Yaitu ketaatan atau ketidaktaatan. Nah, demikian pun saudara dengan kita sebagai umat Kristen. Bukankah di atas kita sebagai umat Kristen nama Tuhan yang sama juga disebutkan? Tetapi mengapa ya? Walaupun kita misalnya telah meninggalkan jalan-jalan yang penuh dosa, meninggalkan masa lalu kita yang jahat, kita telah bertobat, kita berbalik, kita menyembah kepada Dia dan kita berseru kepada namanya ya. Berapa banyak umat Kristen ya, orang-orang yang saya sebut Kristen ya, yang nama Tuhan disebut di atas mereka. Saya maksudkan sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, Kristen yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Allah. Nah, orang-orang ini berseru, tetapi belum datang kelepasan itu. Mungkin kita lalu mulai berpikir, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Ya, di manakah kuasa doa dari gereja Tuhan? Apa yang salah yang sedang terjadi? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Salomo dan bangsa Israel, itu ada pada skala nasional. Ya. Seluruh bangsa itu bertobat. Ya. Rajanya Salomo berlutut di hadapan umat Israel, menadahkan kedua tangannya ke surga
dan berseru kepada Allah. Mereka melakukan satu pertobatan massal, saudara. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara bukan Israel, ya, di luar Israel. Berbagai negara yang sedang dilanda oleh pandemi ini, krisis ekonomi yang sedang mengancam, ya, termasuk bangsa kita. Ya. Tidak ada satu pertobatan dalam skala nasional. Ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita sebagai umat Kristen stop untuk berdoa. Ya. Kita harus terus berdoa, saudara. Mengapa, saudara? Oleh karena kita wajib untuk menjaga kehidupan kita agar tetap ada dalam kekudusan. Ya. Kita terus mencari wajahnya. Kita harus terus berpaling daripada dunia ini. Lockdown secara rohani itu terus harus kita lakukan. Ya. Oleh karena Tuhan sedang memperhatikan. Jikalau Dia izinkan ini sebagai satu penghakiman yang sedang berjalan, maka umat yang mencari wajahnya pasti akan luput. Saya tidak berbicara hanya dibatasi kepada orang Kristen. Ya, kalau kita lihat bangsa-bangsa ini dipeta-petakan, dibagi-bagikan, ya, menurut negaranya, mungkin dibagi-bagi menurut agama. Dalam satu negara ada banyak agama, ya, kita terpisah-pisah. Tetapi di mata Tuhan hanya ada dua, ya, jenis bangsa, yaitu bangsa yang kudus, ya, dan bangsa yang tidak kudus. Bangsa yang kudus adalah bangsa yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, kita tidak tahu dengan orang yang bergereja di tempat lain atau yang beragama lain, ya. Kita tidak tahu dengan hati mereka, ya. Kita tidak tahu bagaimana hubungan pribadi mereka dengan Yesus. Yang Tuhan lihat itu lebih dari apa yang kita lihat. Ya, kita mungkin lihat sangat dibatasi, ya, bahwa kalau orang Kristen itu datang mencari Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Tetapi saudara, tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh mencari Yesus. Bukankah demikian, saudara? Ya. Kita bisa lihat daripada kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi perihal melihat dari kondisi rohani kita, itu ada di dalam awasan Allah. Dia melihat menembusi hal-hal lahiriah kita, status sosial kita, ya. Apapun status kita, Tuhan tidak peduli. Yang Dia lihat adalah hati kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai umat Kristen, kita wajib, ya, apapun kondisi yang sedang terjadi, ya, kita wajib untuk menjaga hidup kita agar tetap kudus, agar tetap menyenangkan Dia. Kita harus terus melakukan lockdown, ya, menutup pintu hati kita terhadap hal-hal yang berdosa, yang bersifat duniawi, ya. Kita harus berbalik dan terus mencari wajahnya. Saya percaya apa yang terjadi saat ini merupakan suatu warning, suatu peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ini bukan hanya terjadi, saudara, di 1-2 negara, tetapi hampir, ya, di seluruh negara di muka bumi ini. Ini satu peringatan global, saudara, ya. Kalau kita bisa dikatakan satu global warning, ya, bukan warming, ya, bukan pemanasan global. Pemanasan global mungkin ada salah satu tanda atau peringatan global secara global. Tetapi apa yang terjadi pada skala global seperti ini adalah satu peringatan Tuhan bagi umatnya di seluruh dunia untuk kembali bersungguh-sungguh. Sebab itu sudah ada di dalam Alkitab. Sudah dinubuatkan bahwa wabah-wabah sampar ini akan berjalan, ya. Dan ini mendahului kedatangan Yesus Kristus. Dan ini membawa kita untuk lebih lagi bersungguh-sungguh berdoa.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan stop berdoa. Ketika kita melihat kita berdoa, tetapi apa yang terjadi itu lebih dahsyat lagi. Ya, saya percaya saudara seiman yang ada di Jakarta, gereja-gereja Tuhan bangkit dalam doa. Ya, mereka meratap dan berdoa. Ya, tetapi mereka hanya sekelompok kecil orang yang kudus di hadapan Tuhan dari seluruh masyarakat ya penduduk Jakarta yang berdoa. Dan saya percaya walaupun ini terus terjadi, ya kita melihat kondisi itu seperti lebih ya dahsyat lagi terjadi saat ini. Umat Tuhan jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Sebab waktu Allah itu bukan waktu kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita mungkin kecewa ya. Tuhan ya sudah sekian lama ya kita bergumul, kita berdoa, kita berpuasa. Tetapi mengapa ini terus menjadi semakin menjadi. Begitu banyak korban ya, dan pembatasan itu lebih diperketat lagi ya, kita tidak bisa bergerak leluasa, bahkan kita tidak bisa berkumpul bersama di dalam gereja ya untuk beribadah. Tetapi saudara, izinkan Allah lakukan apa yang Dia kehendaki. Sering kita tidak mengerti apa yang Dia kehendaki ya. Kita tidak bisa melihat hari esok. Kita tidak bisa memahami rencananya di hari esok bagi kita. Ya. Kita dibatasi oleh kemampuan berpikir kita. Dan kita sering kecewa melihat kenyataan yang tidak kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu ya kembali kepada firman Tuhan. Mari kita tetap berpegang teguh ya kepada iman kita. Ya. Kita tetap mau berharap kepada Tuhan, kita tetap mau menjaga kekudusan hidup kita. Apapun yang terjadi saudara, jangan hiraukan di sekeliling. Ya. Firman Tuhan dengan jelas sudah katakan bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Ya. Hal-hal yang terjadi semakin memperingatkan kita untuk terus meningkatkan kesetiaan kita dalam mengikuti Yesus. Terus berusaha untuk hidup lebih baik, lebih kudus lagi dari hari kemarin. Ya. Karena hari berganti hari, dunia ini boleh maju ya secara teknologi begitu luar biasa, tetapi kehidupan manusia secara moral itu semakin hancur, ya, semakin hancur. Ya. Ini pertanda saudara bahwa kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri. Ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu akan semakin kudus hidupnya, semakin disucikan, semakin dipisahkan ya dari dunia yang semakin jahat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengakhiri perenungan yang firman Tuhan yang sederhana di sore hari ini. Kembali saya himbau ya agar kita tetap tenang di kaki Tuhan ya. Tidak usah lihat terlalu jauh ke depan sehingga menimbulkan kekhawatiran, mendengar berita-berita yang negatif ya, berita-berita tentang ancaman resesi di depan kita ya, berita-berita yang simpang siur ya tentang COVID ini kapan berakhirnya kita tidak tahu. Tetapi yang kita harus tahu saudara, semua yang terjadi ini menyadarkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh harus kembali lagi mencari Dia. Kita harus datang dalam segala kerendahan, sujud di kaki Yesus. Kita harus mengakui Dia. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita harus sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Sungguh-sungguh berbalik ya, sedapat mungkin menutupi ya semua pikiran hati kita terhadap dunia ini. Sungguh-sungguh secara rohani kita melakukan lockdown ya, sehingga kita tidak tercemar ya,
Mungkin wabah virus ini yang hanya mematikan secara fisik, tetapi dosa itu mematikan kita untuk selama-lamanya, kematian yang kekal. Dan itu jauh lebih dahsyat, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sederhana di sore hari ini kembali mengingatkan kita bahwa apa yang Allah lakukan dengan umat Israel dalam satu perjanjian itu bisa berlaku kepada kita umpatan tertentu, ya, di mana kalau kita tetap setia kepada Tuhan, saya percaya berkat Allah senantiasa ada di atas kehidupan kita. Dan jangan kita mengartikan berkat itu dalam arti yang sempit, ya, seperti berkat secara lahiriah saja, ya, kecukupan, ya, atau kelimpahan secara materi, bukan, saudara, ya. Tetapi berkat dari Tuhan itu menyangkut kehidupan rohani kita, ya. Kalau kita diberkati secara rohani, kalau ada damai dan sukacita Tuhan di dalam kita, apapun kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita akan kuat menghadapinya, kita akan tenang menghadapinya, kita akan tetap tegar di tengah badai kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat perenungan firman yang sederhana ini. Baik, mari kita mengakhiri firman ini dengan doa. Saya berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah sekali lagi Tuhan. Hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong Engkau yang mempunyai firman ini bawa lebih jauh Tuhan, sehingga kami umat-Mu tidak akan pernah kecewa melihat kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi dengan semakin dahsyat apa yang terjadi Tuhan, ekonomi yang semakin terpuruk Tuhan, korban-korban COVID yang semakin meningkat, ini semuanya bukan membuat kami semakin kecewa, tetapi semakin sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Dan Tuhan, kami percaya apa yang Engkau izinkan terjadi adalah sesuatu yang baik Tuhan bagi umat-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya lebih sungguh-sungguh lagi. Hari berganti hari kami terus lebih setia untuk mengikuti Engkau. Kami terus lebih mendekatkan diri Tuhan di dalam perenungan-perenungan firman secara pribadi, di dalam doa-doa secara pribadi, maupun secara keluarga. Kami betul-betul sadar Tuhan bahwa inilah saatnya di mana kami harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari Tuhan, tetapi kami percaya apa yang Engkau janjikan dalam firman-Mu, bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang telah terpanggil kepadamu Tuhan, menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku berkasih lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindukan.